Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-malikul qudusus salam, al-mu'min al-muhaimin, al-aziz al-jabbar. Na'udzu bihi min syarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dika Dharma Faisa, NPM saya 25114142. Saya dari Prodi Pendidikan Olahraga kelas A. Di sini saya akan membahas tentang fiqh munakahat. Yang pertama yaitu ada arti dan hukum nikah. Nikah menurut syarab adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara lelaki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan keduanya dengan sukarela dan persetujuan kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, "Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulatsam wa ruba'a fa'in khifum ala tadilu wa wahidatan." Surat An-Nisa ayat 3. Artinya, maka kawinlah perempuan-perempuan lain yang kamu sukai 2, 3 atau 4, tetapi jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Hukum nikah. Hukum asal menikah adalah mubah atau boleh. Hukum mubah ini dapat berubah sesuai dengan keadaan. Yang pertama yaitu ada sunnah atau dianjurkan. Orang yang ingin menikah mampu menikah dan mampu mengendalikan diri. Lalu yang kedua itu ada wajib, yaitu diharuskan. Orang yang ingin menikah mampu menikah dan ia khawatir berbuat zina. Lalu ketiga itu ada makruh, yaitu dibenci atau lebih baik ditinggalkan. Orang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah. Lalu yang terakhir itu ada haram, yaitu dilarang, bermaksud menyakiti wanita yang akan dinikahi. Lalu selanjutnya ada tujuan pernikahan. Untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang yang benar, untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup, untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Surah Al-Kahfi ayat 18. Rukun nikah. Sah tidaknya pernikahan dilihat dari terpenuhi tidaknya rukun nikah. Ada calon suami, ada calon istri, ada wali nikah, 2 orang saksi, dan ijab dan qabul. Siapa wali itu? Wali adi, orang yang terdekat dengan mempelai wanita. Yang pertama ada ayah kandung mempelai wanita, kakek dari mempelai perempuan, saudara laki-laki yang seibu bapak, saudara laki-laki yang sebapak saja, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak, anak laki-laki dan dari saudara laki-laki yang sebapak, saudara bapak yang laki-laki atau paman, anak laki-laki paman yang dari pihak bapak, wali hakim. Berlaku jika nomor 1 dan 8 tidak ada atau sedang berhalangan. Jika kamu jadi wali atau saksi, syarat-syarat wali atau saksi nikah yang pertama adalah Islam, laki-laki balik, yaitu sudah berumur minimal 15 tahun, berakal sehat, dan merdeka. Lalu ada ijab qabul nikah. Ijab adalah ucapan wali mempelai wanita yang sedang menikahkan. Qabul adalah jawaban mempelai laki-laki ketika menerima pernikahannya. Syaratnya, ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Ijab qabul tidak boleh mengandung persyaratan atau khiyar syarat. Ijab qabul itu dilakukan dengan jelas, mudah, dan tunai, atau langsung saat itu. Wanita yang tidak boleh dinikahi, yang haram dinikahi karena keturunan, ibu dan seterusnya ke atas. Anak perempuan kandung
Sebut ke bawah. Saudara perempuan terkandung, sebapak atau seibu. Saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari bapak. Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya. Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya. Lalu kita masuk ke wanita yang tidak boleh nikahi. Yang haram dinikahi karena sesusuan, ibu yang menyusui, saudara perempuan sesusuan. Yang haram dinikahi karena hubungan perkawinan anak tiri, istri dari anak laki-laki atau menantu, baik sudah cerai maupun belum, mertua, ibu tiri. Yang harus dinikahi karena mengumpulkan dua orang perempuan, yang keduanya bermuhrim. Lalu ada kewajiban suami. Mencari nafkah untuk keluarga sesuai dengan kemampuan suami. Yang kedua, memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap keluarga. Lalu yang ketiga, memberi nafkah lahir batin dan kasih sayang pada istri dan anak. Yang keempat, memberikan bimbingan, didikan, dan mengatur keluarga supaya selamat, sejahtera, dan dunia dan akhirat. Lalu yang kelima, ada berusaha menjadi kepala rumah tangga yang bijaksana. Kewajiban istri, taat dan patuh kepada perintah dan aturan suami, mengurus rumah tangga atau menyiapkan keperluan suami dan anak sebaik-baiknya. Berusaha menerima dan ikhlas pemberian suami dan tidak meminta sesuatu di luar kemampuan suami. Jika istri akan kita masuk ke hikmah menikah. Menikah itu sunnah Rasul dan banyak hikmah. Menenteramkan batin, pikiran jernih, semangat bekerja tinggi, istiqomah, dan menambah khusyuk dalam ibadah. Menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, memperluas tali silaturahmi, saling menyempurnakan, dan melahirkan generasi penerus Islam, anak yang soleh, mendoakan kedua orang tuanya. Hikmah menikah, pernikahan bagi yang menjalaninya. Yang pertama, menyelamatkan diri dari penyalahgunaan nafsu seksual. Yang kedua, sebagai wadah bagi ketentraman jiwa, cinta, kasih, dan sayang. Sebagai wadah pembinaan tanggung jawab dalam keluarga. Hikmah menikah, hikmah pernikahan bagi masyarakat. Yang pertama, ada menyelamatkan masyarakat dari kemungkinan maraknya perzinahan. Yang kedua, kaum perempuan memperoleh kewajaran dalam derajatnya di masyarakat. Yang ketiga, syiar Islam akan semakin berkembang. Hal-hal yang dapat melepaskan ikatan pernikahan. Yang pertama, talak. Yang kedua, fasak. Yang ketiga, khulu. Yang keempat, li'an. Yang kelima, il'a. Yang keenam, zihar. Yang ketujuh, hadanah. Talak. Perceraian ialah lepasnya tali pernikahan suami istri dalam berumah tangga. Talak ialah perceraian atas kehendak suami. Hukum talak makruh, sesuatu yang dibenci. Macam-macam talak. Yang pertama ada talak roji, yaitu talak 1 dan talak 2. Disebut talak ruj'iyah karena suami masih dapat rujuk kembali dan masa iddah belum habis. Yaitu talak 3, jika suami tidak dapat rujuk walaupun maka iddah belum habis. Talak 3 sering disebut dengan talak bain kubro. Lalu kita masuk ke lian. Suami menuduh istrinya berbuat seorang dengan mengucapkan 4 kali sumpah sebagai pengganti 4 orang saksi. Kemudian ditambah dengan ucapan suami, atasku laknat Allah sekiranya aku dusta dalam tuduhannya. Akibat lian dari suami adalah sebagai berikut. Suami tidak dihukum had menuduh istri, wajib dihukum had zina. Suami istri bercerai selamanya jika lahir anak itu tidak diakui oleh suami. Lalu ada zihar. Suami menyerupakan istrinya seperti ibunya. Contoh, suami berkata pada istrinya, engkau tampak olehku seperti punggung ibuku. Akibat zihar, suami haram campur dengan istrinya. Adapun supaya hal campur, suami wajib membayar kifarat. Ada 3 tingkatan, yaitu memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, bila tidak mampu wajib memberi makan 60 orang miskin. Lalu ada khulu.
Perceraian atas kehendak istri dengan cara istri memberi uang tebusan pada suami supaya mau menjauhkan talak pada istri. Akibat hulu antara lain, hulu boleh dijatuhkan pada waktu istri sedang datang bulan atau suci tapi sudah disampuri suami, tidak dapat rujuk walaupun masa iddah belum habis. Fasaq, rusaknya ikatan pernikahan karena sebab-sebab tertentu, atau perceraian atas kehendak hakim atau talak yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan agama. Sebab-sebab terjadinya fasaq antara lain, suami istri ternyata masih muhrim, suami gila, suami tidak mampu memberi nafkah, suami pergi atau hilang. Lalu kita langsung masuk ke rujuk. Rujuk adalah kembalinya suami kepada bekas istrinya pada waktu masa iddah belum habis. Hukum rujuk mubah atau boleh dan dapat berubah sesuai dengan keadaan. Wajib yaitu bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu dan belum berlaku adil antara istrinya. Sunnah yaitu apabila dengan rujuk keadaan menjadi baik. Makruh yaitu jika dengan rujuk keadaan menjadi buruk. Haram yaitu jika dengan rujuk istri menjadi menderita. Lalu ada rujuk, rukun rujuk. Istri sudah pernah dicampuri, yang dapat dirujuk istri yang ditalak rajaiyah. Masa iddahnya belum habis, istri yang dirujuk itu tertentu jika suami menjatuhkan talak pada beberapa istrinya, yang dirujuk hanya satu, maka rujuknya tidak sah. Lafal rujuk harus dengan lafal yang jelas atau sindiran. Tidak ada paksaan dari pihak suami untuk rujuk. Jazakumullahu khair. Terima kasih. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sama Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.